Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kami dari kelas algoritma akan membahas tentang tugas yang telah kami kerjakan. Oke, sebelum itu kita memperkenalkan diri terlebih dahulu kelompok kami. Pertama ada saya sendiri yaitu Ahmad Syarif Hidayatullah dengan NIM 212 41010 3100 dan ada teman saya Muhammad Ibnu Batuta dengan NIM 222 41010 3083. Nah, di sini untuk pengerjaan kami terdapat ada dua pokok pembahasan. Yang pertama itu ada modul sorting, yang kedua ada modul searching. Nah, untuk soal-soalnya seperti apa? Nah, berikut adalah soalnya. Oke. Oke, akan dijabarkan sama teman saya. Soal modul 3 nomor 1, yaitu terdapat sebuah kamus Inggris Indonesia yang berbentuk CSV. Setiap baris pada kamus berisi satu kata Inggris dan terjemahnya dalam bahasa Indonesia. Buat program untuk membaca isi kamus tersebut. Program tersebut bisa menampilkan isi kamus secara terurut. Yang dua, berdasarkan kata bahasa Inggris atau kata terjemahnya. Program tersebut memberikan pilihan user untuk melakukan sorting menggunakan beberapa algoritma. Beberapa alternatif algoritma sorting yang disediakan oleh kamus satu, yaitu bubble sort, yang ketiga selection sort, yang kedua selection sort, yang ketiga insertion sort. Next. Oke, yang nomor dua kita ada soal yang mana di sini terdapat sebuah daftar yang mahasiswa berbentuk CSV yang dengan kolomnya itu terdapat ada kelas, NIM, nama, dan nilai. Nah, di sini kita diminta untuk membuat sebuah program yang dimana untuk membaca membaca isi CSV-nya dan menampilkan daftar tersebut berdasar nilai untuk mahasiswa yang memiliki nilai yang sama. Untuk memilih mahasiswa yang memiliki nilai yang sama, maka akan mensorting berdasarkan nama menggunakan selection sort untuk mensorting nilai dan insertion sort untuk mensorting nama mahasiswa beserta dengan nilainya. Oke, untuk yang berikutnya ada modul soal 3 nomor 3 yang di mana ini adalah sebuah cerita yang di mana ada algoritma dengan gambar 4. Di sini nggak ada gambarnya ya. Oke, bagus. Cara kerja algoritmanya itu terdiri atas dua bagian yang di mana bagian memecah array dan datanya akan disorting dan dipecah menjadi dua bagian. Demikian seterusnya sampai berbentuk beberapa array yang isinya satu elemen. Bagian kedua menggabung array menjadi satu elemen tersebut digabung dengan tetangganya. Pada proses penggabungan dilakukan proses sorting juga. Proses penggabungan dilanjutkan sampai anggota asli rekonstruksi. Menurut gambar 5 menunjukkan proses penggabungan sorting dan subarray. Oke, untuk yang gambar 5 nanti akan sama gambarnya dengan tugas yang dimana nomor satu kita diminta untuk gambar proses sorting array yang dimana terdapat list array-nya yaitu 3, 12, 1, 10, 27, 11, 5, 2, 8, 7, 17, dan 9. Nah, dari array itu yang telah digambarkan, maka akan dijelaskan prosesnya, yang dimana proses penggabungan dari gambar tersebut sesuai dengan gambar yang nomor 5. Nah, nanti akan kita tahu gambarnya kayak apa. Yang ketiga, yaitu buat function atau program yang dimana untuk mengimplementasikan proses penggabungan pada gambar 5. Yang terakhir, implementasikan algoritma sorting yang menggunakan fungsi rekursif. Beri penjelasan logikanya. Oke, itu terhadap soal 3 modul 3. Oke, next. Lanjutkan lagi teman saya. Yang ke nomor 1 adalah modifikasi pencarian binar sehingga mempertimbangkan faktor kedekatan nilai yang dicari dengan batas kiri dan kanan pencarian. Misalnya pada array terurut yang berukuran 1000 dengan nilai terkecil 100 sampai nilai terbesar yaitu 10.000. Kita mencari nilai 9.000. Pada pencarian binar standar pencarian dimulai dari pertengahan array yaitu dari indeks ke 500. Namun, pertimbangkan bahwa nilai yang dicari yaitu 9.000 tidak berada di tengah 100 dan 10.000. Dia jauh lebih dekat ke 10.000 ketimbang ke nilai 100, sehingga
lebih masuk akal pencarian dilakukan terhadap indeks yang mendekati 1000. Misalnya ke indeks ke 900 gunakan interpolasi linear. Selanjutnya yaitu modi modi modifikasi search untuk mencari banyaknya bilangan yang memiliki selisih kali bukan mencari. Misalnya dari bilangan 1, 2, 2, 5, 9, 13, 14, 17. Nilai K adalah 3. Maka akan menghasilkan output 3, yaitu dua buah pasangan 2 dan 5. Kemudian pasangan 14 dan 13. Tiga pasangan bilangan tersebut adalah bilangan yang memiliki selisih angka 3. Oke, sedikit koreksi, mungkin nggak akan kelihatan ya, karena putih. Ini modifikasi dengan linear search, yang dimana ada linear, yaitu 1, 2, 2, 5, 9, 13, 14, sama 17. Dengan mencari selisih, bukan mensort, bukan mencari ya, cuma mencari selisih, yang dimana kita harus melihat selisihnya programnya, di mana itu selisihnya 3, yang dimana terdapat 3 pasangan, yaitu ada 2 sama 5. Kemudian pasangannya 14 sama 17. Pasangan tersebut memiliki selisih 3 dari masing-masing tersebut. Oke, kita langsung ke programnya. Oke, di sini ada program pertama untuk modul 3 nomor 1 akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, jawaban modul 3 nomor 1, yaitu import CSV ini adalah eh, modul untuk mengimport modul CSV yang merupakan modul bawaan Python membaca dan menulis file CSV with open kamus CSV as file. Digunakan untuk perintah open dan menetapkan objek file ke variabel file. Blok kode yang diletakkan dalam pernyataan with open yang memastikan bahwa objek file ditutup secara otomatis setelah kode selesai dijalankan. Yang keempat terus reader CSV reader file. Ini adalah untuk membaca file CSV menggunakan modul CSV dan membuat objek reader yang akan membaca baris-baris dari file CSV tersebut. Data sama dengan kotak ini adalah baris kode untuk membuat variabel data sebagai list yang kosong, di mana data dari file CSV akan disimpan. Terus for row in reader, data appended row kotak kosong row kotak 1. Dev sort data k. Untuk melakukan dev bubble sort data k untuk melakukan pengurutan menggunakan algoritma bubble sort menerima 2 parameter, yaitu data dan key tersebut. Terus n sama dengan len. Data ini adalah baris kode untuk mendapatkan panjang dari list data. For i in range, ini adalah loop for untuk iterasi dari indeks 0 hingga n-1. For j in range, 0 ini adalah loop for dalam loop for di atas untuk mengiterasi seluruh elemen dari list data yang belum diurutkan. Terus data j k lebih dari data j plus 1 k sama k k. Ini adalah fungsi untuk melakukan pengurutan menggunakan algoritma selection sort. Fungsi ini adalah menerima 2 parameter, yaitu data yang berisi data dan yang diurutkan dan k. Menentukan berdasarkan mana data yang akan diurutkan. N sama dengan len. Fungsinya adalah baris kode untuk mendapatkan panjang dari list data. For i in range, untuk loop for untuk iterasi dari indeks 0 hingga
N-1. Min IDX ini adalah kode untuk mendapatkan nilai indeks minimum dari elemen variabel min index. Terus yang terakhir yaitu for j in range I plus 1 n. Ini adalah untuk loop for loop dalam loop. Terus J sama dengan I min 1. Key value data IK will J lebih besar dari sama dengan 0. Data JK lebih besar daripada key value. Data J sama dengan list data J. Data J list data J. Data J plus 1 K sama dengan data J plus K sama dengan data J sama dengan K value J kurang dari 1. Data J plus 1 sama dengan tabel data J plus 1 return data. Terus yang kedua yaitu pilih jenis sorting. Print 1 berdasarkan kata bahasa Inggris. Yang kedua yaitu berdasarkan kata terjemahan. Pilihan sama dengan input masukkan pilihan 1 atau pilihan kedua. Print pilih algoritma sorting. Yaitu print ke-1 bubble sort, yang kedua selection sort, yang ketiga insert and sort. Sorting sama dengan input masukkan pilihan 1 atau 2 atau 3. If pilihan sama dengan 1. If sorting sama dengan data bubble sort, data sama dengan 0. Elif jika sorting sama dengan 2, maka data selection sort sama dengan data selection sort, data min 0. Elif jika sorting sama dengan 3, data insert and sort, data sama dengan 0. Elif jika pilihan data yang kedua, if sorting sama dengan 1, yaitu bubble sort, data sama dengan 1. Elif sorting sama dengan 2, maka selection sort. Jika elif ke bagian sorting ketiga, maka data insert and sort bagian ke data 1. Else print pilihan tidak sesuai dengan menu. Else kecuali print sama dengan pilihan tidak sesuai dengan menu yang ada. Coba pilih lagi sesuai dengan menu yang ada. Balik lagi ke pilihan 1 atau 2 atau 3. For row in data, if pilihan sama dengan 1, print row 0 dalam bahasa Indonesia artinya row. Alif pilihan 2 sama dengan 2. Print row 1 in English main row sama dengan 0. Oke, di sini saya akan sedikit menjelaskan ya untuk codingan yang modul 3 nomor 1 ini ya untuk penjelasannya. Nah, import CSV ini maksudnya import yang berada di kolom putih ini. Ini adalah file CSV yang kita punya di sini, yang dimana untuk filenya ada yang namanya kamus CSV. Kita memiliki banyak fungsi yang dimana bubble sort, selection sort, sama insertion sort. Nah, ketiga fungsi ini memiliki fungsi masing-masing sesuai dengan fungsi karakteristik mereka. Nah, kita akan memasukkan data tersebut dengan cara kita ngeprint dulu. Kita masukkan untuk pilihan sama sorting. Nah, pilihan di sini akan memilih untuk bagaimana untuk menjalankan yang di bawah ini, for row in data yang di bawah sini. Nah, sementara untuk sorting ini, untuk jika if dengan elif sama else. Nah, untuk yang print di atas ini, untuk mengurutkannya sesuai dengan bahasanya. Jika bahasa Indonesia, maka bahasa Indonesia akan berada di bagian kata-kata awal seperti nanti outputnya setelah ini. Untuk yang kedua, jika pilihan yang kedua, maka sebaliknya berarti bahasa Inggris di awal. Nah, untuk yang print yang kedua ini sesuai pemilihan fungsi yang ada di di kiri ini. Yang mana kita memiliki tiga fungsi yang dimana user
meminta program itu user untuk memilih fungsi yang sesuai dengan ada tiga karakteristik itu, bubble, selection, sama insertion. Berikut ini adalah Baik, output dari sorting ya, akan dijelaskan oleh teman saya untuk yang codingan. baik jawaban modul 3 nomor satu. Pilih jenis sorting satu berdasarkan bahasa Inggris. Berdasarkan kata terjemahan, masukkan pilihan satu berdua sama dengan satu. Pilihan nomor 5 sama dengan sorting. Satu bubble sort, yang kedua selection sort, yang ketiga insertion sort. Masukkan pilihan satu atau dua atau tiga. Sama dengan bagi dua. Apel dalam bahasa Indonesia artinya apel. Riset dalam bahasa Indonesia artinya samping. Kode dalam bahasa Indonesia artinya kode. eh, Kau ke QE QEU dalam bahasa Indonesia artinya antrian. Siap dalam bahasa Indonesia artinya setrum. Pilih jenis sorting berdasarkan bahasa Indonesia. Berdasarkan kata terjemahan, masukkan pilihan satu atau dua. Pilihan nomor 5 sorting, yaitu bubble sort. Yang kedua selection sort. Yang ketiga insertion sort. Masukkan pilihannya. Jika artian English, main sama dengan kode. Jika apple in English, main kode. Jika kode in English, main kode. Samping in English, main zap. Setrum in English, main zap. Oke, untuk ini ya penjelasannya ya, mungkin ini ada sedikit typo ya di mana yang di bagian samping English means up itu hasilnya itu beside. Cuma mungkin karena ada typo ya di bagian CSV-nya, jadi salah output. Nah, untuk masalah sorting di sini kita bisa memilih yang di mana satu jika berdasarkan untuk dari bahasa Inggris ke Indonesia, berarti kita mengurutkan kata-katanya itu dari A sampai Z dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia yang di mana kita lihat urutannya dari A B C Q Z urut sesuai abjad ya. Kalau misalkan kita urutkan dari bahasa Indonesia ke Inggris, maka beda lagi dari antrian baru apel. Beda dengan yang di samping yang di mana apple sama beside. Nah, begitu pengurutannya. Oke, untuk yang modul 2 akan modul 3 nomor 2 akan dijelaskan oleh saya sendiri. Nah, di sini kita memiliki coding yang di mana coding ini digunakan untuk membaca CSV file yang di mana terdapat isi nilai sesuai nilai ya nilai misalkan kita memiliki kelas algo dengan NIM segini dengan nama dan juga ada nilai di sini yang mana yang ada di kolom ini. Nah, untuk membukanya kita pilih with open. Nah, with open di sini untuk membuka file. Yang mana file kita, nama file CSV-nya apa? As file. Nah, as file. Dengan kata lain, CSV ini akan dibuka kita sebagai file. Yang dimana setelah kita buka sebagai file, baru kita reader. Yang dimana meread isi dari file CSV tersebut. Nah, setelah itu baru next. Atau dilanjutkan ke read selanjutnya. Nah, datanya adalah kosong. Nah, kita buat kosong karena data ini masih belum terisi yang dimana untuk kolom yang berada di bagian isi data itu maka terdapat ada kolom yang dimana ada 4 golongan ada kelas NIM nama sama nilai yang dimana datanya itu di append semua data yang ada di kolom itu dimasukkan dari kelas NIM nama dan nilai. Nah, nilai ini kita buat dalam float karena kemungkinan nilai bukan hanya dalam bentuk angka biasa melainkan dalam bentuk koma atau desimal. Nah, kita memiliki perumpamaan jika di dalam dalam range jarak data isi data tersebut, maka kita mengumpamakan jika min index itu sama dengan i dan jika i plus satu sama dengan len data dan jika j dengan isi 3 kurang dari data yang dimana min indeksnya tersebut yang tadi i itu dengan angka 3 maka indeksnya itu sama dengan J. Maka akan diurutkan maka data I dan data min indeks itu sama dengan data min indeks dan data I. Seperti itu pengurutannya. Dan jika I sama 1 dengan perloopingan, while I kurang dari data, ini untuk mengurutkan sesuai dengan nilai ya. Kalau yang di atas itu sebagai mengurutkan sesuai nama dan di bawah ini sesuai nilai. Nah, jika J sama dengan I, maka while J sama dengan 0 dan data J min 1 dengan 3 sama dengan ini sama dengan 2 data J sama dengan 3 dan jika data J min 1 2
lebih dari sama data J2 itu maka akan masuk ke data J-1 dan data J sama dengan data J dan data J-1 itu pengurutannya. Kita dan datanya akan diurutkan dan makanya dan dimasukkan dengan nilai J-nya itu dikurangi satu setiap penginputannya dan I-nya itu malah ditambah satu. Nah itu. Dan kita akan mengimprintnya dengan cara for row in data jika dalam kolom maka akan print untuk isi kolomnya. Nah, itu terdapat dari isi outputnya yaitu kita memiliki nilai Abdullah yaitu 65, Raini, Ahmad Syarif, Florentius, dan Muhammad Ibnu. Nah, di sini kita lihat ada Ahmad Syarif dan Florentius yang nilainya sama. Maka diminta dari soal yaitu mengurutkan sesuai dengan nama abjadnya, urutannya. Maka kita menginput outputnya adalah Ahmad Syarif dulu, baru Florentius. Begitu codingannya dan juga outputnya sesuai dengan yang diminta dari soal. Oke, selanjutnya. Nah, ini adalah untuk jawaban nomor 03A dan B, yaitu penggambaran. Pertama, ini kita mendapat ada gambar untuk yang gambar 5 yang tadi saya bilang sebelumnya. Nah, ini merupakan gambar yang dimana terdapat sub array 1 dan sub array 2, yang dimana sub array 2 ini akan dikombin menjadi array yang ada di kanan. Nah, kanan ini masih belum terurut karena untuk proses urutannya itu kita membandingkan dari array sini satu nggak kelihatan. Bentar. Nah, ini nggak kelihatan. Dibandingkan apakah lebih kecil atau lebih besar. Oh, ternyata tiga lebih besar, maka tiga tetap taruh di depan. Nah, setelah itu kita masuk ke yang kedua. Nah, tiga ini salah. 12. Nah, kita lanjutkan ke 12. Setelah tiga ini sudah dimasukkan hasilnya, maka 12 dibandingkan sama 5. Besaran mana? Oh, besaran 12. Berarti lebih kecil 5. Maka masukkan ke awal-awal di sini 5 dan 12 ada di sini. Nah, setelah itu perbandingannya akan dilanjutkan terus. Jika misalkan ini selesai di sub array 2, maka sub array 2 akan dilanjutkan dan sub array 1 akan tetap di tempat itu sampai benar-benar lebih kecil daripada sub array 2 terus sampai nilainya itu terdapat yang ada di bawah ini, yaitu berurut dari kecil ke terbesar. Begitu seterusnya sampai ke yang terbesar gitu. Nah, untuk penjelasan dan juga gambar dari array 3A sama 3B. Oke, untuk selanjutnya yaitu adalah codingannya. Nah, gambar 5 seperti ini, soalnya nggak ada gambarnya ya. Gimana ya? Sebentar. Oke, bentar. Ada, kalau nggak salah, salah. Oke, ini dia. Nah, kita ada gambar di sini. Eh, Besar ya. Oke. Nah, ini gambarnya untuk gambar 5, yang dimana gambar 5 terdapat array-array di sini. Kita meminta untuk buat function atau penjelasan fungsi dari gambar ini. Dan juga implementasi algoritma yang menggunakan rekursif dari gambar ini dan memberikan penjelasannya. Oke, kita ada, bentar, stop share screen lagi, bentar ya. Kita lanjut ke PPT lagi. Oke, sampai sini. Nah, oke. Nah, ini adalah nomor 3, modul 3 dengan 3C. Kita memiliki gambar untuk soal C-nya, yang dimana kita memiliki fungsi, yang dimana kita menambahkan fungsi itu adalah def merge sort, yang dimana isinya ada array. Jika isi array itu kurang kurang lebih sama dengan satu, maka akan mereturn ke array itu. Maka berarti arraynya itu sangat kecil banget dan masukkan di awal. Nah, jika jika middle len array itu dibagi dua, maka left half array itu urutnya dari kiri, eh, kanan, maksudnya kanan. Kalau salah, left ya, kiri. Berarti kalau right itu di kanan. Oke, kanan kiri. Untuk left half, maka akan memerge sort dari left half yang ada di atas ini, dan juga untuk right half akan di merge sort dari right array sesuai dengan fungsinya. Nah, ada fungsi lagi setelah itu, yaitu adalah fungsi merge yang dimana ada left half dengan right half dengan result 0. Kita masukkan dulu 0 karena memang belum ada hasilnya. Dan I, J itu kita masukkan 0,0 karena masih belum ada nilai kita masukkan. Nah, kita masukkan nanti akan sesuai urutannya. Nah, jika while I kurang lebih dari learn urutan dari left half dan J kurang lebih dari learn right half, maka
left half I, kurang dari right half I, maka result append half I plus ditambahkan satu. Nah, ini maksudnya adalah pembagian. Tadi ada dua array kan, dari kanan satu sama dua. Maka ini akan dibagi sesuai dengan array-nya. Nah, jika else, maka di dimasukkan ke combined array yang ada di bagian kanan tadi sesuai dengan gambar. Maka resultnya itu akan di plus satu sesuai dengan tadi. Jika yang kiri selesai dibandingkan, maka akan lanjut ke satunya. Yang jika enggak, maka tetap di situ sampai perbandingannya selesai. Maka akan return result. Nah, array-nya adalah ini yang kita tadi ada di gambar 5. Nah, jika kita urutkan, maka tadi sesuai dengan gambar 5 tadi yang di bagian bawah, yaitu ada 1, 5, 6, 9, 10, 12. Begitu yang penggambaran fungsinya untuk yang modul 3 nomor 3C. Nah, untuk yang soal D, itu menggunakan rekursif, yang dimana sama saja untuk yang def awalnya dan juga terus. Cuma yang jadi beda adalah untuk yang bagian ini, yang bagian while. Ini while-nya ini ya dimana kalau misalkan kita lihat yang sebelumnya, sebelumnya itu dia sebentar sama ya? Salah. Iya. Oh iya sama. Ternyata rekursifnya sama. Oh iya salah berarti aku. Oke, baiklah. Maaf ya. Berarti nomor 3C sama 3D itu sama kombinnya. Ternyata oh iya bener. Salah. Berarti aku salah ini gambar. Sebenarnya yang dev yang ini yang sebentar. Kayaknya kok salah tadi. Ini adalah yang C, sementara ini adalah yang D. Nah, itu bedanya di situ. Makanya makanya kenapa tadi kok sama? Salah ya. Oke. Untuk yang 3C sama 3D gitu. Untuk yang ini pembandingannya tadi, yang ini dalam bentuk rekursif yang karena while dalam bentuk looping. Oke, kita lanjut ke bagian soal nomor selanjutnya yang akan dijelaskan oleh teman saya. Sal. Jawaban nomor modul 4 nomor 1. Def interpola, interpolation search ARR, X. N sama dengan ler. Eh, fungsi fungsi dari def interpolation search yaitu menerima dua parameter dari R adalah array yang akan dicari dan X adalah elemen yang dicari dalam array. Fungsi ini yaitu untuk mengembalikan indeks dari elemen X dalam array yang di N sama dengan len R. Eh, Fungsi ini mengembalikan indeks dari elemen X dalam array R jika ditemukan I sama dengan N-1 atau min 1 jika elemen X tidak ditemukan dalam array while low sama dengan kurang kurang lebih sama dengan I N X lebih besar daripada R low N X kurang lebih sama dengan R I. Pos sama dengan low plus X R low kali I sama dengan low. I-nya itu N-1, low-nya sama dengan 0. R, I sama dengan N-1, R sama dengan low sama dengan 0. If R, pos sama dengan X, return pos. Fungsinya itu else I sama dengan pos min 1. Return min 1. R sama dengan 100 plus I 10 for in range sama dengan 1000. Jika X sama dengan 900, result interpolation search R sama dengan X. Print if result
sama dengan min 1 print nilai X ditemukan pada indeks ke result. Else print F nilai X tidak ditemukan dalam array menggunakan print. Oke, untuk penjelasan singkatnya ya, ini adalah array yang dimana untuk membedakan ya, ini terdapat pada angka yang minta 9.000 yang dari 100 sampai 10.000. Nah, kita minta untuk menemukan indeksnya, yang dimana indeksnya itu kita bandingkan dari kiri ke kanan. Dan untuk menemukan indeks 9.000 ini. Nah, sehingga kita menemukan bahwa indeks itu diketemukan 890, yang dimana sesuai dengan logikanya, yaitu dari sebelah kanan, karena 10.000 lebih kecil daripada dari 100 yang mana lebih besar untuk ke 9.000. Oke, baiklah. Lanjut ke codingan terakhir. Yaitu jawaban modul 4 nomor 2. Def compare with different R sama dengan K. Count sama dengan 0, N sama dengan len per R. For in range, N for J in range sama dengan I plus 1, N. If ups RI sama dengan RJ sama dengan K. Count plus 1 sama dengan return count. R jika R sama dengan 1, 2, 2, 5, 9, 13, 14, 17. K sama dengan 3. Count sama dengan compare with different RK print sama dengan print F jumlah pasangan dengan selisih K dan count sama dengan print. Oke, untuk penjelasan singkatnya kita memiliki fungsi yang dimana untuk mengetahui untuk pasangan dari selisih yang ada di dalam array. Yang dimana kita memiliki fungsi yang dimana countnya sama dengan 0 karena arraynya masih belum ada. Nah, kita memasukkan dari sesuai dengan persyaratan yang ada dan array-nya kita masukkan dengan syaratnya itu adalah K yaitu 3 yang dimana selisih dari array indeks yang sebelumnya sama indeks selanjutnya itu selisihnya 3. Maka kita masukkan terdapat berapa pasangan. Kita tidak mencari tapi menghitung berapa banyak isi pasangan tersebut. Untuk fungsi yang nomor 4 nomor 2 yang dimana kita menemukan jumlah pasangan dari selisih 3 yaitu adalah tidak lain tidak bukan adalah 3 itu sendiri. Oke. Oke, mungkin sekian dari presentasi dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf apabila kecepatan atau salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.